Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Menemani jam pulang perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Dalam keadaan cukup ramai terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya truk muatan barang yang melintas hingga sore hari ini agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan yang berasal dari Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun menuju ke arah Cawang dalam keadaan kondusif lancar. Beberapa saat yang lalu sempat terjadi ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Cempaka Putih pun juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Menara Jam Sostek, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, berbeda halnya untuk arah sebaliknya. Dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Cawang nampak mulai ramai kendaraan. Peningkatan volume arus kendaraan juga masih terus terjadi agar para pengendara dapat tetap mengikuti arahan petugas kami serta penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam juga mulai diterapkan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan dalam keadaan relatif lancar. Lain halnya untuk di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol nampak cukup ramai namun cenderung padat di sana. Perlambatan kecepatan hanya dapat dipacu berkisar 30 hingga 40 km per jam bagi Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan untuk jalur Anda dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan belakangan ini terkhususnya di kawasan Jabodetabek cukup tinggi, kami himbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap berhati-hati, terkhususnya bagi Anda para pengendara sepeda motor saat turun hujan agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan serta menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1-500-669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, selamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin menghadiri launching seremoni kapal floating landing facility Permata Borneo 1 yang digelar di PT Bahtera Bahari CPR, Kabil, Kota Batam. Berikut laporan dari Bribtu Sindi, personil Polda Kepulauan Riau.
Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 19 Januari 2026, Kapolda Kepulauan Riau menghadiri kegiatan peluncuran kapal Floating Landing Facility PT Bahtera Bahari Shipyard. Berikut liputannya. Kegiatan launching diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan Komisaris PT Bahtera Bahari Shipyard, dan Wali Kota Batam. Dilanjutkan dengan prosesi peluncuran kapal. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, jajaran TNI Polri, pejabat utama Polda Kepri, serta pimpinan PT Bahtera Bahari Shipyard. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei menyampaikan bahwa kehadiran kapal FLF Permata Borneo 1 diharapkan mampu memperkuat sektor logistik, mendukung aktivitas kelautan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Launching kapal Floating Landing Facility Permata Borneo 1 ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan industri maritim nasional, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah kepulauan sekaligus jalur pelayaran internasional. Demikian laporan langsung dari PT Bahtera Bahari Shipyard Punggur. Saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Pemirsa, bencana banjir yang melanda Aceh Tamiang mengakibatkan markas Polsek Karangbaru mengalami kerusakan parah. Meski demikian, pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan. Akibat banjir, bangunan Polsek Karangbaru, Polres Aceh Tamiang mengalami kerusakan pada fasilitas utama, mulai dari atap, instalasi listrik, hingga peralatan elektronik penunjang tugas kepolisian. Demi menjaga keselamatan dan kelancaran pelayanan, Polsek Karangbaru membuka pos pelayanan sementara di sebuah ruko. Langkah ini diambil atas arahan Kapolda Aceh agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan cepat dan maksimal meski dalam kondisi terbatas. Kapolsek Karangbaru, Ibtu Charlie Yuda Virajati, menyampaikan bahwa perbaikan dan pembersihan kantor masih terus dilakukan. Untuk kondisi Polsek saat ini sendiri yaitu masih dalam tahap perbaikan dan pembersihan. Jadi untuk lokasi Polsek sendiri masih belum layak untuk kita lakukan pelayanan. Jadi kami melakukan upaya pemindahan fokus pelayanan ke ruko. Salah satunya yaitu perintah langsung Pak Kapolda, di mana pelayanan masyarakat harus cepat kita lakukan karena banyak masyarakat yang sangat ingin melakukan pelayanan. Namun kalau kita memaksakan di Polsek adalah concern keselamatan karena beberapa atap dari Polsek ada yang masih perlu perbaikan, lalu banyak instalasi listrik yang masih rusak. Jadi atas perintah beliau kami berpindah ke ruko untuk kami lakukan pelayanan masyarakat dengan segera. Ya, jadi di ruko ini masyarakat dapat melaporkan laporan polisi. Yang pertama, yang kedua dapat membuat laporan kehilangan, dan yang terakhir mungkin bisa mengajukan untuk rekom keramaian dan akan dilanjutkan ke Polres. Di pos pelayanan sementara ini, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kepolisian seperti pembuatan laporan kehilangan, laporan polisi, hingga rekomendasi kegiatan masyarakat. Sangat baik lah, pelayanannya sangat baik, bagus. Ya, semoga Polri sukses sampai ke depan gitu lah. Warga pun mengapresiasi kehadiran pos pelayanan tersebut meski pasca bencana. Polri hadir dan tetap melayani masyarakat di tengah keterbatasan pasca banjir. Dari Tim Humas Polres Aceh Tamiang, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar peringatan Isra Mi'raj bertepat di Masjid Al-Muhajirin, Polda Maluku Utara. Kegiatan ini diikuti oleh personil serta jajaran Polda Maluku Utara sebagai bagian dari pembinaan rohani dan mental. Berikut laporan dari Bribtu Alma, personil Bid Humas Polda Maluku. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertempat di Masjid Polda Malut Safif.
Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan peringatan Isra Miraj dihadiri oleh Karorena Polda Maluku Utara dan Satbrimo Polda Maluku Utara, Kabitku Polda Maluku Utara, Kayanma Polda Maluku Utara, serta KSPKT Polda Maluku Utara. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari panitia penyelenggara. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan tausiah atau ceramah agama yang menyampaikan hikmah peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun kehidupan bermasyarakat. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini diharapkan seluruh personel Polda Maluku Utara dapat menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai landasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.